Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Pimen, channel para wibu se-Indonesia. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas lagi request dari viewer gue. Dan bisa dibilang di video kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu anime yang mungkin jarang kalian tahu ya. Ini adalah sebuah anime yang emang menurut gua coba deh kalian tonton gitu karena lumayan asik gitu animenya. Dia punya 2 season dan yang request minta gua untuk ngebahas season ketiga. Dan anime ini season ke-1 dirilis pada tahun 2020 dari studio Brain Base. Nah, dan juga di sini wait guys. Dan juga di sini bisa dibilang kayak Brain Base ini adalah studio yang bisa dibilang cukup rame sebenarnya ya, cukup bagus dan emang anime yang diproduksi dari Brain Base ini lucu-lucu gitu. Jadi kayak ya kalian yang pengen nyari-nyari anime, saran gue kalian cek studio anime gitu kan, kayak nama-nama studio terus kalian cari list-listnya gitu. Jadi kalau animenya rame, ratingnya di atas 7,5, kemungkinan besar animenya seru guys, kayak gitu. Sebenarnya anime itu nggak bisa dipatokin dari rating sih, cuman kayak menurut gue pribadi rating adalah salah satu hal yang bisa dijadiin pertimbangan buat narik minat kita nonton gitu guys, kalau menurut gue pribadi. So kita bakal langsung aja menuju ke pembahasan season ketiganya. Bakal ada gak sih bang gitu. Jadi Brain Base ini sebenarnya gue jujur-jujuran aja dia nggak pelit sama season kelanjutan anime ya. Ini HP gue kok geter-geter mulu ya pak ya dari tadi pak. Kan saya kan lagi gawe nih, lagi apa namanya, lagi ini loh apa namanya, lagi merekam video tapi notif WA gue bunyi mulu gitu, berisik gitu guys. Jadi ini anime maksudnya dari studio ini nggak pelit season kelanjutan anime. Salah satunya adalah Fumetsu no Anata. Dia dirilis season keduanya diriliskan season keduanya tapi not for season ketiganya bahkan ada dari studio Brain. Ini nggak beda studio ya di Fumetsu no Anata. Yang dirilis sama studionya tuh kalau nggak salah sih si ini loh apa namanya, si Oregairu. Cuman ya bisa dibilang ini nggak terlalu pelit lah masih season kelanjutan anime gitu guys, karena buat Oregairu, bentar gue cek dulu ya. Oregairu kalau nggak salah beda studio nggak sih? Oh iya beda guys season keduanya. Sebenarnya anime yang bisa dibilang kayak dilanjutin ke season kedua di studio ini bisa dibilang cukup lumayan tidak banyak ternyata. gue gak ngecek tadi, cuman yang bikin gue berkesimpulan bahwa banyak anime season kelanjutan dari studio ini karena anime Kyoko Suiri ini bisa dapat season keduanya gitu dari studio ini. Dan jujur sebenarnya gue punya satu kesimpulan yang emang menurut gue valid banget sih buat kalian percaya, dan emang menurut gue ini tuh emang bener gitu, yaitu adalah anime dari studio ini yang salah satunya adalah Kyoko Suiri ini, dia merupakan anime promosi dari source-nya manga gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dulu manganya. Dia itu manganya belum tamat dari tahun 2015 dan jumlah membernya banyak, 23.200. Dan di sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa anime ini bisa dibilang adalah sebuah anime romance yang menganut genre supernatural. Dan menurut gue pribadi ini salah satu faktor utamanya dirilis season kedua juga setelah 2 tahun berlalu karena adanya promosi. Yang dimana gue sering banget jelasin hampir setiap video bahwa setiap promosi anime yang dari light novel, dari manga, itu merupakan salah satu hal yang emang sekarang udah lumrah banget guys. Banyak bahkan dari tahun 2015, bahkan tahun 2000-an, 2010 itu emang banyak yang cuman buat promosi light novel atau manganya aja, itu bahasa kasarnya. Dan bisa dibilang kayak aduh gatel kepala gue guys. Dan bisa dibilang kayak setelah gue pelajari lebih dalam, sebenarnya adaptasi anime itu yang emang anime-anime promosi itu bisa dibilang tergantung kesepakatan dari studionya doang. Jadi bisa dibilang ada studio yang emang ngambil anime yang bisa dibilang kayak dia ngambil ke penulis. Ada yang dimana penulis itu bisa dibilang nyerahin animenya ke studio buat dipromosiin. Jadi biar orang itu bisa narik minat buat baca light novel atau manganya kayak gitu guys. Nah, jadi setiap hal tersebut itu sebenarnya ada kesepakatan masing-masing yang emang mungkin gue kurang lebih dalam mempelajarinya karena emang susah banget buat nyari info kayak gitu. Cuman ada kesepakatan yang dimana itu season kedua dan season ke-1 itu tergantung kesepakatan. Jadi kayak mau dipromosin dengan 2 season atau 1 season. Nah, kenapa begitu? Karena produksi biaya anime mahal banget guys. Per satu episode itu bisa ratusan miliaran lah gitu. Kayak bener-bener nguras biaya banget. Jadi maka dari itu adanya kesepakatan itu ya untuk menutup hal tersebut gitu guys. Dan tentunya ya itulah kenapa kadang gue merekomendasikan kepada kalian buat nonton anime-anime di
APK yang resmi, karena emang mahal banget guys. Jujur ini anime itu mahal banget produksinya, jadi kalian harus menghargai gitu ya produsernya, studionya kayak gitu. Jadi buat anime ini ya bisa dibilang apa maksudnya kayak kesimpulannya adalah apakah bakal ada season lanjutan atau enggak, menurut gua agak kecil kemungkinannya. Gua ngebahas gituan doang tuh kayak lama banget ya tadi ya, udah menit ke 5 ini guys. Nggak apa-apa lah buat nambahin pengetahuan kalian juga. Apakah bakal ada season lanjutan atau enggak, gua jujur cukup ragu tentang anime ini. Cuman bisa dibilang kayak faktornya tuh ya tadi guys, promosi gitu ya. Jadi ya kesimpulannya gitulah, gua agak ragu tentang anime ini. Kayak udahlah, season kedua juga udah cukup gitu kan, manganya juga udah rame kan, jadi kayak udah itu udah mencakup jauh banget sih tadi kayak promosi manga gitu kan, promosi manganya doang. Jadi kemungkinan besar anime ini gak lanjut season lanjutan. So video kali cukup sekian dan thanks for watching, see you later, bye bye, thank you. Jangan lupa request di kolom komentar video ini.